pejuang receh. Perkenalkan, nama aku Rizka Ainul dari Zaluku. Saya bisa dipanggil Rizka. Dulu saya juga orang yang merantau. Saya dari Pulau Sumatera, Pulau Nias. Kalau ada yang kenal dengan tanda dan ciri khas Pulau Nias itu karena lompat batu. Ya, saya ke sana di Nias Selatan, tapi aku nggak pernah ke Nias Selatan sendiri. Aku masih di Nias Utara, di tepatnya di lingkungan lah Pasar Hewa. Dulu juga aku dari keluarga yang tidak berada dan nggak pernah bermimpi besar atau yang besarnya terlalu dulu ekspektasi, dan aku nggak pernah berani karena aku tahu aku mental blocknya itu masih belum kebentuk, jadi masih rendah, semuanya nggak bisa gitu ya, nggak cukup, jadi takdir aku tadi aku seperti itu, tapi ternyata itu bikin semua itu gak akan pernah tercapai dengan apa dan mimpi kita sekarang. Jadi mimpi kita yang sekarang itu dan mimpi yang besar yang kita laksanakan dari sekarang itu tercapai karena kamu bisa menyadarkan diri kamu sendiri bahwa kamu tuh bisa gitu, nggak pernah berekspektasi tingginya tidak pernah dikeluarin, mimpi-mimpi dan mimpi yang besarnya tidak pernah ditunjukin ke dalam buku atau diafirmasiin, diluain, di vibes-nya lebih tinggi, itu nggak pernah. Jadi apa yang dimimpiinnya itu ya udah dijalanin aja, takdir aja, yang penting kehidupan aku cukup setiap hari, kehidupan aku itu bisa tercukupi, terpenuhi, yang penting aku bisa makan, yang penting aku bisa punya HP, rebahan di kamar, sekamar aja ya kamu. Kalau misalnya kamu cuma doa-doa saja tapi gak ada take action kamu, gak ada tindakan kamu yang perlu diperbaiki dari sekarang, ya percuma, kamu nggak akan meraih mimpi dan impian kamu itu secara gratis ya gitu. Jadi nggak ada yang instan, jadi kamu juga butuh proses. Instan itu ya cuma orang-orang yang yang berekspektasinya terlalu tinggi, tapi nanti ujung-ujungnya semua mimpinya nggak akan terwujud gitu. Dulu aku juga gitu, sama, nggak pernah ngelakuin apa-apa pun, aku itu cuma tidur, kerjanya tidur di kamar, dan bahkan aku nggak mau bertemu dengan orang-orang yang suka ngeliatin aku juga udah grogi banget, apalagi cowok-cowok kalau mereka ngeliatin aku itu kayak aku nggak, aduh kenapa sih aku diliatin gitu, ada yang aneh nggak ya dalam diri aku, ada yang salah nggak ya, kayak aku kayak nggak pede gitu, pokoknya nggak percaya diri dengan lingkungan aku itu. Dulu juga kena bulian, ya banyak juga bully-bulian, tapi aku dengan it's fine gitu. Setelah aku tahu berapa berapa 10 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, 15 tahun kemudian, dan aku tahu itu akan berubah dengan seiring waktunya. Kalau aku nggak tahu tipe aku dulu ya merantau gitu. Jadi ternyata setelah kita merantau, memberanikan diri, apa yang kita capai dari sekarang, ternyata banyak perubahan. Kamu jangan takut untuk merantau gitu ya, kamu tinggal fokusin, kamu asal di rumah ini madrasah seorang ibu itu memberikan iman, percaya diri, takwa, dan nasihat-nasihat yang baik, pasti suatu saat anaknya akan mengikuti apa yang ibunya berikan gitu. Jadi kalau kamu saat ini ya lihat dari sisi kamu sebagai orang tua, tidak memberikan arahan, nasihat-nasihat, atau tilakonlah, tiru, lakukan dan konsisten ya, jadi anaknya juga bakal ngelihat orang tua aku kok dulu kayak gini gitu. Jadi anaknya nggak akan kemana-mana gitu, tergantung itu dari feeling seorang anak, dia akan merasakan apa yang orang tuanya lakukan gitu. Karena aku dulu itu dekat banget sama ibu aku, ya setiap hari aku bisa ngelihat pekerjaan ayah aku, bapak aku, ya mama aku, dan aku ngelihat semua situasi, dan masih ingat beberapa kenangan-kenangan indah, bahkan kenangan-kenangan buruk juga ada ya, suka dukanya bakal ada juga, nggak semuanya sempurna, nggak semuanya harus dijalanin, tapi ya itu it's fine gitu. Ternyata itu suatu saat ya bunga-bunga kehidupan lah yang akan kita jalani setiap hari, emang itu wajar dalam keluarga gitu. Jadi it's okay. Buat kamu ya, ini di tahun ini pasti banyak yang lulus dari sekolah, bangku sekolah, pasti aku saranin buat kamu yang merantau lah gitu ya. Kalau kamu udah punya niat dan tekad yang kuat, kamu jangan kendorin ya niat kamu itu, makin lah suatu saat keluarga kamu bakal berubah, hidup kamu, nasib kamu, yang penting mindset kamu. Tapi doain ke Allah, ya Allah semoga bisa tercapai. Sekalian lagi, aku berapa kali ini aku mau bilang ke teman-teman,
mimpi dan impian besar kita tidak akan terwujud kalau misalkan take action kamu nggak ada, ya. Sama dengan nol, tidak akan mencapai apa goals-goals kamu di tahun 2026 ini. Jadi kamu cukup menjadi orang-orang yang bisa ngandalin diri kamu sendiri dan nggak banyak berharap sama orang lain gitu. Karena kamu sukses itu karena diri kamu sendiri, teman-teman. Jadi saran aku, kamu punya niat yang tekat, ya, yang berani, percaya diri, dan lepaskan semua pikiran, beban-beban yang ada di dalam hati kamu keluarin, kamu afirmasiin dari sekarang, pasti bisa kok. Ya, aku bisa, kamu pasti bisa.